Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Ayu Azizah, NPM 4523210140 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Bersama rekan-rekan saya ada... Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadila dengan NPM 452321 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Anggraini dengan NPM 4523210142 Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nindin Nuraini dengan NPM 4523210144 Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Zara Sabika dengan NPM 4523210145 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Pada video ini kami akan memaparkan hasil dari proyek UAS kami dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Berbasis Objek dengan topik Sistem Manajemen Penjualan Pisang Goreng by Mr. Banana. Sistem ini dirancang untuk membantu proses penjualan dan pencatatan transaksi pada usaha kuliner berbasis UMKM khususnya yang menjual pisang goreng crispy dengan brand Mr. Banana. Berikut penjelasannya. Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan sedikit profil dari bisnis yang kami jadikan sebagai topik utama pada proyek kami, yaitu pisang goreng crispy by Mr. Banana, di mana pemiliknya itu adalah Bilal Ibnu Yustiardi dengan lokasi Jalan Pos Polisi nomor 83 RT 1 RW 10 Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, selanjutnya ada workflow bisnis atau proses bisnis. Setelah kita melakukan proses wawancara kemarin, ditemukan bahwa terdapat dua workflow bisnis atau proses bisnis. Yang pertama yaitu proses karyawan, dan yang kedua yaitu proses bisnis di sisi pemilik. Untuk lebih jelasnya kita lihat di Figma. Oke, yang pertama yaitu proses bisnis di sisi karyawan, dan di mana di sini terdapat dua aktor utama, yaitu karyawan serta pelanggan. Start dimulai dari sisi karyawan, di mana nanti karyawan akan menyiapkan bahan baku, kemudian pelanggan akan memesan produk. Setelah itu karyawan akan mencatat pesanan yang dibuat oleh pelanggan, kemudian dokumen pesanan. Setelah itu karyawan akan membuat pesanan pelanggan, kemudian pelanggan akan menerima pesanan yang dibuat dan melakukan pembayaran. Kemudian di sini ada decision, di mana dia akan melakukan pembayaran melalui kris atau bukan. Kalau misalnya iya, maka dia akan scan kode bayar. Kemudian akan memasukkan jumlah pembayaran. Setelah itu karyawan akan memeriksa pembayaran pelanggan. Kemudian di sini ada decision lagi. Jika pembayaran berhasil, maka pesanan selesai. Nah, jika pembayaran tidak berhasil, maka dia akan kembali ke proses melakukan pembayaran. Nah, setelah itu jika kondisinya tidak kris, maka pelanggan akan memberikan uang pembayaran atau cash. Terus akan memberikan uang, kemudian uang akan diterima oleh si karyawan, kemudian karyawan akan memeriksa pembayaran pelanggan. Kemudian ada decision apakah ada kembalian. Jika tidak, maka pesanan selesai. Jika ya, si pelanggan akan memberikan uang kembalian kepada pelanggan. Si pelanggan akan menerima uang, kemudian pesanan selesai. Selanjutnya, untuk proses yang kedua yaitu proses bisnis layanan pemesanan di sisi pemilik. Ini hampir sama seperti yang karyawan, namun bedanya pemilik ini ada kegiatan tambahan di sini. Oke, yang pertama itu proses dimulai dari si pemilik, di mana pemilik akan menyiapkan bahan baku, kemudian pelanggan akan memesan produk. Setelah itu pemesanan tersebut akan dicatat oleh si pemilik. Kemudian dokumen pesanan. Setelah itu pemilik akan membuat pesanan pelanggan, kemudian pelanggan akan menerima pesanan yang dibuat. Setelah itu melakukan pembayaran. Kemudian di sini ada decision tree. Jika dia menggunakan kris, maka pelanggan akan scan kode bayar. Setelah itu pelanggan akan memasukkan jumlah pembayaran, kemudian
pemilik akan memeriksa pembayaran pelanggan. Jika pembayaran berhasil, maka akan melakukan merekapan pemesanan harian. Kemudian jika pembayaran tidak berhasil, maka proses akan kembali ke melakukan pembayaran. Nah, jika kris-nya tidak menggunakan kris, maka si pelanggan akan memberikan uang pembayaran atau pembayaran cash, kemudian si pemilik akan menerima uangnya, kemudian memeriksa pembayaran pelanggan. Setelah itu, di sini ada decision di mana apakah ada kembalian. Jika tidak, maka pemilik akan melakukan rekapan pemesanan harian. Kemudian, jika iya, maka si pemilik akan memberikan uang kembalian kepada pelanggan, kemudian pelanggan akan menerima uang kembalian. Setelah itu, pemilik akan melakukan rekapan pemesanan harian. Kemudian setelah itu, pemilik akan melakukan catatan harian, kemudian melakukan rekapan laporan penjualan harian dan dokumen rekap penjualan. Setelah itu, proses akan selesai di sini. Setelah melakukan wawancara kemarin dan setelah melihat alur proses bisnis, di sini ditemukan permasalahan dalam bisnis, yaitu yang pertama kesulitan mencatat pesanan atau order dari pelanggan, kemudian yang kedua kesulitan melakukan rekapan atau laporan penjualan harian. Di sini pemilik ingin agar setiap informasi itu dicatat dengan benar, tidak ada kesalahan penulisan, karena hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan, terutama ketika adanya perbedaan dari jumlah penghasilan dengan jumlah yang dijual pada saat itu. Oke, next. Kemudian di sini ada functional requirement-nya, di mana yang pertama mencatat dan menampilkan pesanan atau order dari pelanggan tanpa perlu ditulis. Yang kedua, menampilkan hasil pembayaran pelanggan untuk pesanannya. Yang ketiga, mencatat atau merekam stok produk yang akan dijual. Yang keempat, menampilkan hasil penjualan secara digital. Kemudian yang terakhir, adanya melakukan rekapan atau pencatatan dengan bantuan sistem untuk menghindari miss atau tidak balance-nya data penjualan dengan uang yang didapatkan. Selanjutnya adalah role dan fitur sistem. Aktor yang terlibat atau role yang terlibat dalam sistem kami hanya ada dua, yaitu pemilik dan karyawan. Untuk fiturnya ini dibagi menjadi dua role ya. Pertama, untuk role pemilik, dia bisa melakukan berupa login, CRUD produk, CRUD user karyawan, create pesanan, konfirmasi pesanan selesai dibuat, delete item pesanan serta create pesanan, create laporan harian, delete item pesanan saat create laporan, read seluruh laporan penjualan per hari, dan read seluruh pesanan per hari, serta read detail pesanan pada pesanan customer. Untuk role karyawan, ada fitur berupa login, create pesanan, konfirmasi pesanan selesai dibuat, dan detail item pesanan saat create pesanan. Oke, selanjutnya di sini merupakan use case diagram yang sudah diperbaharui dari feedback sebelumnya, feedback video YouTube sebelumnya, di mana kita harus menghapus proses login dan logout karena itu sudah merupakan proses yang wajib ada. Jadi ini bentuk pembaharuannya menyisakan mengelola laporan pesanan, mengelola data pesanan, mengelola produk, dan mengelola laporan penjualan. Nah, untuk use case diagram per aktornya bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, pada use case role pemilik, di situ pemilik bisa melakukan 5 kegiatan. Pertama, mengelola produk, mengelola pesanan, mengelola data pesanan, mengelola laporan pesanan, dan mengelola laporan penjualan. Sedangkan untuk karyawan, dia hanya bisa ada 3 aktivitas saja, yaitu mengelola pesanan, mengelola detail pesanan, dan melihat produk. Nah, kegiatan melihat produk ini itu sebenarnya masih masuk ke dalam kategori mengelola produk. Cuman karyawan hanya bisa melihat produk apa saja yang ada untuk kegiatan pada mengelola pesanannya. Selanjutnya akan diperlihatkan mengenai activity diagram. Nah, di sini adalah activity diagram yang kami buat. Untuk lebih detailnya, kita bisa berpindah ke Draw.io. Nah, berikut merupakan activity diagram dari kelompok kami. Activity diagram dari kelompok kami dipisahkan berdasarkan aktivitas per role-nya. Bisa dilihat di sini ada activity utama yaitu login dan logout untuk seluruh role atau peran. Selanjutnya
sampai ke kanan ini merupakan activity berdasarkan role dan kegiatannya. Nah, sekarang kita perjelas dulu di activity login. Di activity login ini terdapat user. User ini mencakup seluruh role atau aktor terkait pemilik dan karyawan. Nah, user ini berinteraksi dengan sistem. Pertama akan mengakses URL aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman login yang akan diisi oleh user terkait kredensial atau email dan passwordnya. Yang kemudian akan dilakukan autentikasi pada sistem untuk mengecek apakah akun atau kredensialnya itu valid. Jika valid, maka akan masuk ke dalam beranda sesuai role masing-masing. Nah, selanjutnya adalah activity logout. Nah, activity logout ini, user itu akan menekan tombol logout pada halaman menu atau pada navbarnya. Kemudian sistem akan memproses untuk menghapus sesi login yang kemudian mengembalikan user ke halaman awal login. Selanjutnya kita pindah ke halaman ke activity diagram pemilik bagian kegiatannya manajemen karyawan. Di sini ada aktor pemilik yang berinteraksi dengan sistem. Nah, di sini pada activity manajemen karyawan fokus pada pembuatan akun karyawan. Jadi, nanti pemilik itu bisa masuk ke dalam sistem, ke dalam aplikasi melalui data yang sistem tampilkan nih, data seluruh karyawan. Kemudian mempunyai aksi tambah, ubah, hapus karyawan. Nah, seluruh proses tambah, ubah, dan hapus ini akan menyimpan pembaharuannya ke dalam database. Kemudian untuk proses hapus, di sini itu ada pengecekan ulang terkait di sistemnya, yaitu menampilkan konfirmasi hapus akun karyawan. Jika setuju, maka akan disimpan dulu perubahannya dan proses berakhir. Jika tidak, proses langsung berakhir. Nah, selanjutnya ada proses pesanan atau tambah pesanan. Jadi pemilik pada sistem kita juga dapat melakukan tambah pesanan dan mengatur pesanan. Seperti bisa dilihat di sini ada aksinya itu tambah, hapus, dan melihat. Nah, tambah dan hapus ini sama seperti manajemen karyawan yang tadi. Jadi dia bisa tambah pesanan baru yang dipesan oleh pelanggan atau pembeli. Kemudian juga bisa menghapus item pesanannya, seperti misalkan nggak mau pesen pisang coklat, nah itu bisa dihapus pesanannya, tapi pesanan yang lainnya tetap bisa diproses. Nah, ini bisa dilihat menampilkan konfirmasi hapus akan pesanan. Jika setuju, akan menyimpan perubahannya ke dalam basis data juga. Nah, untuk yang pilih aksi melihat ini, nanti sistem itu akan menampilkan daftar pesanan yang dibuat. Kemudian akan dikembalikan kepada user atau pemiliknya, yaitu melihat halaman pesanan. Nah, di sini proses ini tuh pemilik dapat melakukan pembuatan terkait pesanannya terlebih dahulu. Kemudian nanti pemilik perlu menekan tombol pesanan selesai. Nah, jika pesanannya memang sudah selesai, seperti di sini ada decision-nya, maka akan diklik tombol pesanan selesai dibuat yang akan mengakhiri proses. Nah, kemudian di sini ada activity role pemilik untuk kegiatan produk atau manajemen produk. Hampir sama dengan manajemen karyawan, karena ini fokus kepada pembuatan, penghapusan, dan update sebuah data produk yang perlu ditampilkan di sistem. Nah, sama nih ada aksi tambah, ubah, dan hapus. Nah, selanjutnya di sini ini adalah aktivitas terakhir milik pemilik, yaitu pembuatan laporan atau terkait laporan. Jadi, role pemilik ini akan berinteraksi dengan sistem terkait pembuatan laporan harian penjualan. Di sini ada aktivitasnya itu tambah, hapus, dan lihat. Jadi pertama tuh pemilik akan melakukan akses terhadap halamannya, yang kemudian sistem akan menampilkan daftar pesanan yang telah selesai dibuat sesuai hari. Seperti tadi kan di aktivitas pesanan, di situ pemilik akan melakukan pesanan selesai ketika pesanannya sudah selesai dibuat dan pembeli sudah melakukan transaksi bayar membayar. Nah, di sini sistem akan menampilkan daftar pesanan yang selesai dibuat. Kemudian pemilik akan melihat daftar kegiatan pada halaman pesanan. Di sini ada aksi tambah. Nah, di aksi tambah ini apakah pemilik akan melakukan tambah laporan? Jika iya, maka sistem ini akan memilih pesanan selesai.
Kemudian pemilik akan melakukan input data laporannya berupa pesanan-pesanan yang perlu diinput sebagai rekapan laporan penjualan harian. Kemudian akan tersimpan ke dalam database perubahannya. Kemudian juga ada pilih aksi hapus. Nah, di sini bisa menghapus laporan yang dipilih. Kemudian nanti sistem akan menampilkan konfirmasinya terlebih dahulu. Jika setuju, maka akan disimpan perubahannya. Jika tidak, maka sistem telah selesai. Kemudian ada aksi terakhir yaitu melihat. Di sini sistem akan menampilkan daftar laporan harian pada setiap harinya. Kemudian pemilik bisa melihat laporannya. Kemudian juga bisa menampilkan daftar pesanan harian. Jadi nanti pemilik bisa memilih satu laporan harian yang bisa dilihat pesanan pada hari itu ada apa saja, dan kemudian juga bisa melihat detail pesanannya terkait misalkan yang memesan pada hari itu, misalkan pada hari ini yaitu pada hari ini tanggal 12 Juni 2025, misalkan ada pesanan masuk punya Nenden. Nah, di situ bisa dilihat apakah Nenden memesan pisang coklat kah, pisang blueberry atau segala macamnya. Nah, di sini dirangkum di aktivitas melihat. Jika tidak ingin melihat laporan, bisa langsung mengakhiri proses. Kemudian yang terakhir adalah activity karyawan. Nah, activity karyawan ini cuma satu, yaitu terkait pesanan aja. Ini tuh hampir sama dengan activity pemilik sebelumnya terkait karyawan. Tapi yang berinteraksi dengan sistem itu adalah karyawan. Pertama, karyawan itu akan masuk dulu ke dalam halaman pesanan atau mengakses sistemnya. Kemudian ada juga aksinya tuh, tambah, hapus, dan melihat. Di sini nanti karyawan juga bisa melakukan tambah inputan pesanan pelanggan. Selanjutnya juga bisa menghapus item pesanan jika ada kesalahan dan tapi sebelumnya akan menampilkan konfirmasi hapus akun pesanan. Selanjutnya juga di sini ada aksi melihat. Jadi nanti karyawan itu bisa melihat juga daftar-daftar pesanan yang masuk, kemudian bisa melakukan proses membuat pesanannya terlebih dahulu. Kemudian jika pesanan sudah selesai, sama seperti pemilik, karyawan juga bisa mengklik tombol pesanan selesai dibuat, yang akan mengakhiri proses aktivitas dari role karyawan terkait kegiatan pesanan. Nah, itu tadi merupakan activity yang ada di sistem kami. Oke, untuk selanjutnya kita memiliki entitas utama atau entitas utama master, yaitu di sini kita mempunyai user dan juga produk. Lalu selanjutnya ada entitas relasi transaksi, yaitu ada pesanan, detail pesanan, laporan pesanan, dan juga laporan penjualan. Berikut ada relasi database atau hubungan atau relasi antar tabel. Lalu berikutnya ada entitas entity relation diagram atau relasi diagram. Untuk lebih lengkapnya saya akan mencoba buka di DB diagramnya langsung. Berikut adalah tampilan IRD dari tabel database yang sudah dirancang berdasarkan entitas master dan relasi sebelumnya. Untuk kodenya sebagai berikut. Kode dibuat berdasarkan tabel-tabel yang dibutuhkan. Lalu untuk entitas masternya terdapat dua, yaitu entitas produk dan juga entitas user. Untuk relasi antar entitas, antara entitas atau tabel dapat dilihat pada garis berwarna biru. Seluruh entitas yang saling terhubung dengan relasi one to many. Contohnya pada entitas user memiliki one to many kepesanan, yang berarti user sebagai karyawan atau pemilik dapat memuat banyak pesanan. Oke, selanjutnya adalah kelas diagram. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di draw view. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram, di mana di sini kelas ini menggambarkan bagaimana data-data dalam sistem itu saling berhubungan. Nah, di mana di kelas diagram ini terdiri dari beberapa kelas yang di dalamnya terdapat atribut serta metode-metode yang saling berhubungan di dalam suatu sistem. Nah, untuk lebih jelasnya
seperti ini. Nah, yang pertama itu di sini kita memiliki superclass, yaitu superclass user, di mana si pemilik dan karyawan ini extend kepada si class user, di mana class user ini terdiri dari login, metodenya terdiri dari login, get email, dan get password. Nah, untuk role ini dia memiliki enum-enumnya itu apa? Enumnya itu pemilik dan karyawan. Nah, mengenai extend ini mungkin sudah jelas ya bahwa di mata kuliah sebelumnya, contohnya itu misalnya kelas pemilik extend ke si user, terus karyawan extend ke user, kelas karyawan extend, jadinya seperti itu. Terus antara pemilik dengan karyawan ini dia berasosiasi nih dengan kelas pesanan. Jadi si pemilik maupun karyawan itu dapat menangani banyak pesanan, karena di sini sudah jelas bahwa 0 titik-titik bintang. Jadi dia antara bisa menangani, tidak menangani, terus bisa menangani banyak pesanan. Nah, di kelas pesanan ini terdiri dari metodenya itu ada buat pesanan, hitung total, dan konfirmasi selesai. Terus di sini ada yang beda nih. Nah, di sini ada aggregation sama composition, di mana kalau di aggregation ini seperti pesanan dan produk, dia itu adalah kelas yang berdiri sendiri, jadi tidak bergantung dengan kelas lain. Jadi kalau misalnya kelas lain itu nggak ada, dia ya tetap ada gitu, tetap bisa berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan kelas lain. Kalau misalnya si kelas pesanan itu dihapus, maksudnya kalau misalnya kelas yang bergantung ke dia, misalnya itu detail pesanan, terus si detail pesanan itu dihapus, maka si kelas yang pesanan dan produk ini tetap akan berdiri sendiri karena dia sifatnya aggregation. Terus kalau untuk yang composition ini itu dia kelasnya itu bergantung kepada kelas induknya, yaitu apa? Yaitu pesanan dan laporan penjualan, di mana si detail pesanan ini kalau misalnya si kelas pesanan ini dihapus, maka si detail pesanan ini tidak akan ada karena dia bergantung kepada si kelas pesanan. Terus sama halnya dengan si kelas laporan penjualan juga, dia bergantung dengan laporan pesanan. Nah, untuk relasinya sendiri di sini pesanan itu dapat terdiri dari satu atau banyak detail pesanan, sama halnya dengan produk. Terus laporan pesanan dia itu terdiri dari satu produk, itu terdiri dari satu detail pesanan, itu terdiri dari banyak produk. Terus satu laporan, di kelas laporan itu terdiri dari beberapa banyak pesanan, sama seperti laporan penjualan juga. Nah, jadi setiap laporan pesanan itu terdiri dari laporan penjualan. Terus di sini terkait pemilik juga, dia dapat membuat banyak laporan penjualan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah sequence diagram sistem kami. Diagram ini menggambarkan alur interaksi antara aktor dan sistem secara berurutan, mulai dari permintaan, proses, hingga responnya. Untuk sistem kami sendiri memiliki dua sequence diagram yang dibedakan dari role, berupa role pemilik dan role karyawan. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lewat draw iyo. Nah, ini adalah sequence diagram sistem kami. Pertama, sequence diagram role pemilik ini melibatkan objek seperti login UI, sistem controller, sistem UI, storage user, storage karyawan, storage pesanan, produk, detail pesanan, storage laporan pesanan, dan laporan penjualan. Dan beberapa aktivitas utama seperti login dan kelola karyawan, kelola produk dan pesanan, serta detail pesanan, kemudian kelola laporan harian dan laporan. Untuk aktivitas login dan kelola karyawan, pertama pemilik akan meng-in kredensial pada login UI, kemudian login UI akan memanggil function login pada sistem controller, serta memanggil function get email dan function get product pada storage user yang akan menampilkan output berupa validasi email dan password agar si pemilik bisa masuk ke sistem. Selanjutnya, untuk aktivitas kelola karyawan, di sini sistem dapat melakukan 3 aksi berupa tambah karyawan, edit karyawan, dan hapus karyawan. Apabila melakukan aksi tambah karyawan, storage user
akan menampilkan data karyawan baru. Kemudian apabila melakukan edit karyawan akan menampilkan data karyawan update. Apabila melakukan aksi hapus karyawan akan menampilkan konfirmasi penghapusan karyawan. Selanjutnya untuk aktivitas kelola produk, pesanan, dan detail pesanan. Pertama, pemilik dapat melakukan tambah, edit, dan hapus produk yang ada. Jika melakukan tambah produk, nanti storage produk akan menampilkan data produk baru. Apabila melakukan ubah produk, nanti akan ditampilkan data produk terupdate. Apabila melakukan hapus produk, akan ditampilkan konfirmasi penghapusan produk. Selanjutnya untuk kelola pesanan, pertama pemilik akan memilih pesanan. Kemudian sistem UI akan memanggil get produk pada storage produk dan ditampilkanlah nama produk serta harganya. Kemudian sistem UI akan memanggil function buat pesanan dan ditampilkan form pesanan ke pemilik. Nah, sistem UI juga akan memanggil set quantity, hapus item pesanan, dan hitung subtotal tergantung dengan si pemilik ini mau mengedit apa dalam pesanannya. Misal menambah jumlah pesanan yang tadinya rasa coklat itu 2 ditambah menjadi 3, misal seperti itu. Kemudian atau hapus item pesanan, dan selanjutnya adalah hitung subtotal. Sistem UI juga akan memanggil function hitung subtotal pada storage pesanan. Kemudian memanggil konfirmasi selesai dan pesanan dibuat. Setelah itu di kegiatan kelola laporan harian, pemilik akan memilih laporan harian. Kemudian sistem UI akan memanggil function buat laporan harian pada storage laporan penjualan. Nah, storage laporan penjualan ini akan menampilkan output berupa konfirmasi pembuatan laporan. Nah, sistem UI juga akan memanggil set tanggal dan set user pada storage laporan penjualan. Kemudian pemilik akan memilih meminta daftar pesanan. Nah, sistem UI akan memanggil function get daftar pesanan pada objek storage laporan pesanan. Nah, laporan pesanan akan menampilkan output berupa list daftar pesanan. Nah, sistem UI juga akan memanggil function hitung subtotal untuk menghasilkan hasil subtotal dari pesanan tersebut. Untuk aktivitas logout, di sini pemilik memilih logout, kemudian sistem UI akan mengeluarkan sistem dan sesi di reset, kemudian akan ditampilkan lagi login UI. Nah, selanjutnya pada sequence diagram lalu karyawan melibatkan objek berupa login UI, sistem controller, sistem UI, storage user, storage pesanan, storage produk, dan storage detail pesanan. Untuk aktivitasnya sendiri terdapat login, kelola pesanan dan detail pesanan, serta logout. Sama seperti pada role pemilik, pertama karyawan akan melakukan login dulu untuk masuk ke sistem. Kemudian untuk kelola pesanan dan detail pesanan, di sini karyawan akan memilih pesanan. Kemudian sistem UI akan memanggil get produk pada storage produk dan ditampilkanlah nama produk dan harganya. Kemudian sistem UI akan memanggil function buat pesanan dan ditampilkanlah form pesanan untuk diisi oleh si karyawan. Karyawan bisa melakukan set quantity, hapus item pesanan, serta hitung subtotal. Juga hitung total dari pesanan tersebut dan mengkonfirmasi pesanan selesai dibuat. Kemudian untuk logout juga, di sini karyawan memilih logout, kemudian sistem UI keluar dari sistem, kemudian sesi di reset dan ditampilkan lagi login UI. Nah, sekian adalah pemaparan dari sequence diagram sistem kami. Selanjutnya kita mempunyai demo dari mockup yang telah kita buat di Figma. Yang pertama sebagai role karyawan, yang kedua sebagai role pemilik. Langsung saja kita demo yang pertama. Seperti biasa di sini kita mempunyai login. Kita hanya perlu mengisi login. Loginnya, misalnya di sini ada Ihsan Fadila, ihsan@gmail.com, terus passwordnya ihsan123. Kita bisa masuk, nanti langsung ke menu tampilan seperti ini. Semisal kita salah memasukkan email, misalnya di sini passwordnya salah, kita masuk, maka ada tampilan email atau password salah. Kembali lagi ke menu tampilan utama, kita mempunyai dua halaman, yaitu pesanan dan tambah pesanan. Untuk pesanan sendiri, kita bisa melihat list pesanan yang sedang dibuat, yang sedang antri. Lalu untuk ditambah pesanan sendiri, kita bisa mengedit daftar pesanannya sedang memesan apa. Untuk misalnya kita buat pesanan berhasil dibuat, lalu misalnya kita gagal membuat pesanan, dia akan muncul notif seperti ini, gagal dibuat. Oke. Lalu yang selanjutnya kita mempunyai role pemilik.
seperti biasa ada menu login, lalu misalnya pemilik @gmail.com, passwordnya pemilik 123, kita masuk, tampilan utamanya langsung seperti sebelumnya. Hanya saja yang beda di sini kita mempunyai laporan harian, yaitu laporan penjualan, yaitu bisa dilihat seperti ini. Misalnya kita bisa melihat laporan hari tanggal 24 Mei, terus kembali untuk detail laporannya belum ada. Misalnya kita lihat ke laporan harian, buat laporan kan karena di sini ada menu checkbox, kita juga bisa mengecek setiap laporannya. Ini hanya tampilan aja. Lalu di sini ada menu karyawan, sebenarnya sama seperti yang di sini, yang di role pemilik itu tambahannya hanya karyawan, laporan, dan juga produk. Dan si karyawannya itu kita bisa menambahkan aksi tambah karyawan, lalu juga bisa mengedit karyawan. Lalu di produk juga sama, kita bisa misalnya menambah produk, lalu ada mengedit produk juga. Itu saja mungkin kalau perbedaan dari menu karyawan dan role karyawan dan juga role pemilik. Nah, di sini ada bukti wawancara yang pertama, di mana untuk wawancara pertama itu ditemukan permasalahan bisnis, yaitu pemilik bisnis itu memiliki dua metode penjualan secara offline dan online dari kedua metode. Nah, metode online itu tidak memiliki permasalahan khusus karena pemilik itu menggunakan bantuan dari aplikasi pihak ketiga, yaitu Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood yang sudah memiliki sistem untuk membantu pemilik bisnis dalam menjalankan bisnis. Akan tetapi pada metode penjualan offline terdapat masalah pada sisi perekapan dan juga penjualan, di mana pemilik bisnis itu sering merasa kesulitan pada saat mencatat pesanan dan juga melakukan pencatatan atau rekapan laba jual beli. Kemudian pemilik ingin agar informasi yang dicatat atau ditulis itu tidak terjadi kesalahan atau mengurangi kesalahan dalam penulisan, karena akan berpengaruh pada saat pembuatan laporan keuangan. Karena adanya perbedaan dari jumlah penghasilan dengan jumlah produk yang dijual pada saat itu. Berikut adalah bukti wawancara kami, yaitu wawancara lanjutan yang difokuskan pada pembahasan lebih dalam mengenai mock-up sistem yang kami rancang. Hasil diskusi kami, Saudara Bilal menyampaikan beberapa masukan, di antaranya adalah perbaikan pada alur sistem agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Juga memberikan preferensi terkait pemilihan warna yang lebih sesuai dengan identitas brand. Nah, selanjutnya adalah arahan terkait tampilan halaman yang diinginkan agar tampilannya ini tidak hanya menarik secara visual, namun juga user friendly atau mudah digunakan. Nah, masukan-masukan ini kami gunakan sebagai dasar untuk perbaikan mock-up system. Pada bukti wawancara ketiga atau final ini untuk melakukan interaktif pada mock-up di Figma. Nah, pada wawancara ketiga ini saat kami menanyakan apakah ada yang tidak sesuai atau susah dimengerti yang terkait desain dan juga alur sistem di sini, Bilal selaku owner itu sudah merasa puas dengan sistem yang kami buat, mengingat pada wawancara kedua sudah dilakukan perbaikan desain yang disesuaikan dengan keinginan owner. Jika jadi pada tahap final ini tidak ada lagi yang harus dilakukan revisi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Dan tunggu video-video proyek kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.